Sebelum ceritanya dimulai, untuk yang belum subscribe channel Sahabat Cerita Mami boleh dong di subscribe. Dan yang sudah jangan lupa absen di kolom komentar. Terima kasih. Suara detak jarum jam dinding baru menunjukkan pukul 4 pagi ketika Andini sudah berdiri di depan kompor dapur yang menyala. Tangannya terampil mengiris bawang merah, mengulek bumbu, dan menyiapkan menu sarapan untuk 4 orang di dalam rumah bertingkat 2 itu. Udara pagi masih terasa sangat dingin, tetapi keringat sudah mulai membasahi dahi Andini. Tepat pukul 6 pagi, semua hidangan sudah tersaji rapi di atas meja makan. Andini baru saja mengambil lap basah untuk membersihkan meja dapur ketika suara derap langkah kaki terdengar dari arah tangga. Ibu Ratmi turun dengan mengenakan pakaian tidur sutra yang mewah. Wanita parubaya itu langsung berjalan menuju meja makan tanpa menoleh sedikit pun kepada Andini. "Andini, kenapa sup ayam ini masih terlalu panas?" tanya Ibu Ratmi dengan nada ketus sambil meletakkan sendoknya secara kasar sampai menimbulkan suara berdenting. "Kamu sengaja mau membuat lidah saya melepuh pagi ini?" Andini bergegas menghampiri meja makan dengan kepala menunduk. "Maaf, Ibu. Supnya baru saja matang 15 menit yang lalu. Saya akan ambilkan mangkuk kecil supaya cepat dingin." "Lain kali pakai otak kamu," balas Ibu Ratmi ketus. "Pekerjaan orang di rumah ini cuma masak dan beres-beres saja, masa tidak becus? Heran saya. Kenapa dulu Hendra mau menikahi perempuan yang tidak punya keahlian apa-apa selain menumpang hidup seperti kamu?" Andini menarik napas dalam-dalam. Dia menahan diri agar tidak menjawab ucapan mertuanya. Sudah 3 tahun usia pernikahannya dengan Hendra, dan selama 3 tahun itu pula kalimat hinaan seperti itu menjadi makanan sehari-hari bagi telinganya. Tak lama kemudian, Riko turun dari lantai atas sambil memutar-mutarkan kunci mobil di jarinya. Pria berusia 24 tahun itu duduk di kursi ujung meja makan, langsung mengambil sepotong ayam goreng tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. "Kopi saya mana, Din?" tanya Riko tanpa memandang wajah kakak iparnya. "Jangan terlalu manis. Gulanya 1 sendok saja. Cepetan, saya mau pergi nongkrong sama teman-teman klub mobil." "Iya, Riko. Sebentar," jawab Andini sabar. Dia berjalan kembali ke dapur untuk menyeduh kopi hitam sesuai pesanan adik iparnya. Ketika Andini meletakkan cangkir kopi di samping piring Riko, Hendra baru saja turun dengan mengenakan kemeja kerja yang sudah disetrika sangat licin oleh Andini malam sebelumnya. Hendra menarik kursi di samping ibunya. "Pagi, Ma." "Pagi, Riko," sapa Hendra sambil tersenyum. "Pagi, anak kesayangan Mama," balas Ibu Ratmi dengan suara yang langsung berubah lembut dan penuh kasih sayang. Sangat kontras dengan cara dia berbicara kepada Andini beberapa detik yang lalu. "Kamu makan yang banyak ya, Nak. Kamu itu tulang punggung keluarga ini. Kerja keras kamu yang membuat kita semua bisa makan enak dan tinggal di rumah bagus ini." Andini yang sedang berdiri di pojok ruangan hanya dia mendengarkan kalimat itu. Dadanya terasa sedikit sesak, tetapi dia memilih mengunci mulutnya rapat-rapat. "Oh iya, Kak Hendra," potong Riko sambil mengunyah makanan di dalam mulutnya. "Nanti sore transfer uang ke rekening saya ya. 25 juta saja. Aksesoris mobil saya sudah waktunya diganti model baru supaya tidak malu saat kumpul bareng anak-anak klub." Hendra menghentikan suapan nasinya sejenak. Raut wajahnya terlihat sedikit tegang. Dia menatap adiknya dengan ragu. 25 juta? Bukannya bulan lalu kakak baru saja membelikan kamu ponsel baru seharga 15 juta? Kok? Loh, kenapa kamu hitung-hitungan sama adik sendiri, Hendra? Sahut Ibu Ratmi langsung membela anak bungsunya. Nada suaranya meninggi. "Riko itu adik kamu satu-satunya. Masalah uang 25 juta saja masa kamu berat hati? Gaji kamu di kantor kan besar. Jangan sampai kamu dipengaruhi oleh istri kamu supaya jadi pelit sama keluarga sendiri." Ibu Ratmi melirik tajam ke arah Andini yang masih berdiri di dekat kulkas. Hendra menelan ludah dengan susah payah. Dia menatap ibunya, lalu menatap Riko, dan akhirnya mengangguk pelan. "Iya, Ma. Nanti siang Hendra transfer ke rekening Riko," jawab Hendra dengan suara pelan. "Nah, begitu baru anak Mama," ucap Ibu Ratmi puas sambil tersenyum lebar. Setelah sarapan selesai,
Hendra kembali ke kamar tidur untuk mengambil tas kerjanya. Andini mengikuti suaminya masuk ke dalam kamar lalu menutup pintu rapat-rapat. "Mas," panggil Andini pelan saat Hendra sedang memeriksa isi tasnya. "Uang tabungan di rekening kamu bukannya tinggal sedikit? Kenapa kamu menyanggupi permintaan Riko tadi?" Hendra menghela napas panjang lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangan. "Terus aku harus bilang apa, Din? Kamu tahu sendiri sifat ibu bagaimana. Kalau aku menolak permintaan Riko, ibu pasti akan marah besar dan mengungkit semua perjuangannya membesarkan aku sendirian dari kecil. Aku tidak mau ada keributan di rumah ini. Tapi kamu tidak bisa terus-terusan menuruti gaya hidup mereka yang di luar batas kemampuan, Mas," ucap Andini mencoba memberi pengertian. "Bulan ini saja pengeluaran rumah tangga kita sudah membengkak 2 kali lipat." "Sudah, Din. Cukup," potong Hendra agak tegas. Dia mendekati Andini lalu memegang kedua bahu istrinya. "Aku tahu kamu capek mengurus rumah. Aku minta maaf kalau sikap ibu dan Riko agak keras sama kamu. Kamu sabar saja ya. Nanti kalau aku sudah dapat promosi jabatan di kantor, aku janji kita akan pindah dari rumah ini. Sekarang, tolong mengerti posisiku sebagai anak tertua." Hendra mengecup kening Andini sekilas, lalu mengambil tasnya dan berjalan keluar kamar meninggalkan Andini sendirian. Pintu kamar tertutup dengan suara klik yang pelan. Andini berdiri mematung di tengah kamar selama beberapa saat. Dia berjalan menuju jendela kamar di lantai 2, menyibak tirainya sedikit, dan melihat mobil Hendra melaju keluar dari gerbang rumah. Setelah mobil suaminya menghilang di tikungan jalan, ekspresi wajah Andini yang tadi terlihat lemah lembut perlahan berubah total. Sorot matanya menjadi sangat tajam dan tenang. Andini berjalan menuju lemari pakaian. Dia membuka pintu lemari paling bawah, menyingkirkan tumpukan spray lama, dan mengeluarkan sebuah laptop berwarna hitam tipis yang sengaja dia sembunyikan di sana. Dia membawa laptop itu ke atas tempat tidur, menyalakannya, dan mengetikkan kata sandi yang rumit. Layar laptop langsung menampilkan dashboard sistem perbankan korporat dari PT Andini Global Export. Di pojok kanan atas layar tersebut tertulis jelas nama akun miliknya, Andini Hapsari, Direktur Utama. Andini membuka menu transfer dana. Dia mengecek saldo di rekening pribadi Hendra yang terhubung dengan sistem pantauannya. Saldo di rekening suaminya itu hanya tersisa 14 juta rupiah. Jauh dari kata cukup untuk membayar permintaan uang 25 juta dari Riko nanti siang. Tanpa ragu sedikit pun, jari-jari Andini menari di atas papan ketik. Dia mengetikkan nominal 50 juta rupiah dari rekening pribadi bisnisnya untuk dikirimkan ke rekening bank milik Hendra. Keterangan transaksi itu sengaja dia kosongkan agar terlihat seperti bonus proyek dari kantor Hendra. Tombol kirim ditekan. Dalam hitungan detik, layar menampilkan pemberitahuan bahwa uang 50 juta rupiah telah berhasil masuk ke rekening suaminya. Andini menutup laptopnya perlahan lalu menghembuskan napas panjang. Dia melakukan semua pengorbanan diam-diam ini semata-mata karena dia sangat mencintai Hendra dan tidak ingin melihat harga diri suaminya hancur di depan ibu kandungnya sendiri. Namun pagi ini, saat melihat bagaimana Hendra sama sekali tidak membelanya di meja makan tadi, sebuah pertanyaan besar mulai muncul di dalam kepala Andini. Sampai kapan dia harus terus berpura-pura menjadi babu di dalam rumahnya sendiri? Suasana rumah mewah bertingkat 2 itu sudah ramai sejak pukul 8 pagi. Belasan tamu undangan yang terdiri dari keluarga besar dan teman-teman arisan Ibu Ratmi mulai berdatangan untuk menghadiri acara syukuran ulang tahun ke-60 wanita paruh baya tersebut. Karpet merah digelar di ruang tamu, dan aroma bunga mawar serta sedap malam memenuhi seluruh sudut ruangan. Di area dapur yang letaknya agak tersembunyi di bagian belakang rumah, Andini berdiri sendirian mengawasi 4 panci besar di atas kompor. Sedari subuh dia tidak diberikan waktu sedikit pun untuk duduk atau sekadar meluruskan pinggangnya. Pakaiannya terasa lengket oleh keringat dan asap dapur, sementara rambutnya hanya diikat asal menggunakan jepit plastik bekas. "Andini, kenapa puding coklatnya belum dikeluarkan ke meja prasmanan?" Suara Ibu Ratmi mendadak memecah konsentrasi Andini. Mertuanya itu berdiri di ambang pintu dapur lengkap dengan gaun kebaya warna emas yang menyala dan kalung berlian imitasi yang melingkar di lehernya. "Sebentar lagi, Ibu. Ini baru saja selesai saya hias atasnya dengan buah kelengkeng supaya terlihat segar.
Jawab Andini sambil mengangkat baki kayu besar berisi mangkuk-mangkuk puding tersebut dengan kedua tangannya yang mulai terasa pegal. Cepat bawa ke depan. Perintah Ibu Ratmi tanpa memberi bantuan sedikit pun. Jangan bikin malu saya di depan teman-teman arisan. Andini berjalan hati-hati melewati lorong menuju ruang tamu utama. Begitu dia keluar dari area dapur, suara tawa dan obrolan para tamu langsung terdengar sangat bising di telinganya. Di tengah ruangan, Hendra berdiri mengenakan jas warna hitam yang dipadukan dengan dasi merah. Suaminya itu terlihat sangat bangga dikelilingi oleh para sepupu dan bibi yang terus memujinya. Hendra ini memang contoh anak bakti, ucap Beisumi, salah satu kerabat jauh yang duduk di sofa utama. Masih muda tapi sudah bisa beli rumah mewah di kawasan elit begini dan membiayai ibunya hidup enak setiap hari. Gaji kamu di kantor pasti di atas 30 juta ya, Hen? Hendra tertawa kecil sambil menggaruk belakang kepalanya yang tidak gatal. Dia melirik sekilas ke arah pintu dapur tepat ketika Andini keluar membawa baki puding. Ah, biasa saja kok, Bibi. Namanya juga rezeki anak sulung. Sudah kewajiban saya membahagiakan Mama dan Riko. Tentu saja. Potong Ibu Ratmi yang baru saja menyusul keluar dari dapur dan langsung merangkul lengan Hendra di depan semua orang. Hendra, saya ini menjabat sebagai manajer di perusahaan besar. Bulan lalu saja dia habis membelikan Riko ponsel baru seharga 15 juta secara tunai. Riko mau beli aksesoris mobil 25 juta juga langsung ditransfer hari ini. Belasan mata di ruangan itu berdecak kagum. Beberapa ibu arisan mulai menepuk-nepuk tangan, mereka merasa iri dengan nasib Ibu Ratmi yang memiliki anak sesukses Hendra. Andini berjalan mendekati meja prasmanan panjang untuk meletakkan baki hidangan penutup yang dibawanya. Namun, karena posisi meja tersebut terlalu dekat dengan sofa tempat para tamu duduk, ujung rok daster Andini yang agak kebesaran tanpa sengaja tersangkut pada kaki kursi kayu milik Beisumi. Baki kayu di tangan Andini goyah. Dua mangkuk puding coklat meluncur jatuh ke atas karpet mahal warna putih yang baru dibeli Ibu Ratmi seminggu yang lalu. Suara pecahan kaca menggelegar ke seluruh ruangan. Sontak seluruh percakapan di ruang tamu terhenti total. Semua kepala menoleh ke arah meja prasmanan. Kuah fla puding yang berwarna kuning lengket mengotori karpet putih tersebut, menyebar tepat di depan ujung sepatu hak tinggi milik Ibu Ratmi. Wajah Ibu Ratmi langsung berubah merah pada menahan malu dan amarah. Dada wanita paruh baya itu naik turun dengan cepat. Andini! Bentak Ibu Ratmi dengan volume suara yang sangat keras sampai membuat beberapa tamu menahan napas. Kamu punya mata atau tidak? Karpet ini harganya 10 juta. Kamu sengaja mau menghancurkan acara ulang tahun saya di depan semua tamu undangan. Andini segera berlutut di atas lantai, memunguti pecahan mangkuk kaca itu dengan kedua tangannya secara tergesa-gesa. Maafkan saya, Ibu. Saya tidak sengaja. Rok saya tersangkut di kaki kursi tadi. Saya akan bersihkan karpetnya sekarang juga sampai noda flanya hilang. Percuma kamu bersihkan. Potong Ibu Ratmi berdiri tepat di atas kepala Andini sambil berkacak pinggang. Jari telunjuk dengan kuku ket merah itu ditodongkan tepat ke dahi Andini. Dasar perempuan kampung tidak tahu diri. Sudah diberi tempat tinggal gratis, diberi makan enak setiap hari, disuruh membawa mangkuk puding saja tidak becus. Andini menengadahkan kepalanya sedikit, menatap mertuanya dengan pandangan memohon agar tidak memperpanjang masalah ini di depan orang banyak. Namun Ibu Ratmi justru semakin sengaja menaikkan suaranya agar seluruh kerabat yang hadir bisa mendengar dengan jelas. Lihat perempuan ini baik-baik, ucap Ibu Ratmi kepada para tamu sambil menunjuk Andini yang masih berlutut di lantai. Enak ya jadi babu cuma numpang hidup suami. Tidak punya gajian, tidak punya rumah sendiri. Kerjanya cuma menghabiskan hasil keringat anak saya saja. Untung anak saya Hendra ini hatinya terbuat dari emas. Kalau laki-laki lain pasti sudah menendang kamu keluar dari gerbang rumah sejak dulu. Suara kasakusuk langsung terdengar dari arah para tamu. Beberapa bibi menatap Andini dengan pandangan merendahkan sambil berbisik-bisik menutup mulut mereka menggunakan kipas tangan. Andini merasakan panas yang luar biasa menjalar dari leher hingga ke seluruh wajahnya. Jantungnya berdetak sangat keras sampai telinganya terasa berdengung. Dia menoleh ke samping, menatap langsung ke kedua bola mata Hendra yang berdiri hanya berjarak 2 meter darinya. Tatapan Andini menyiratkan satu pesan yang sangat jelas.
Tolong bicara, Mas. Tolong katakan kepada mereka siapa aku sebenarnya di rumah ini. Namun Hendra justru memalingkan wajahnya ke arah jendela kaca. Suaminya itu menundukkan kepala dalam-dalam, memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana jas, dan memilih diam 1000 bahasa. Tidak ada satupun kata pembelaan yang keluar dari mulut pria yang sudah 3 tahun tidur satu bantal dengan Andini tersebut. Riko, panggil Ibu Ratmi kepada anak bungsunya yang sedang duduk santai merekam kejadian itu menggunakan kamera ponsel barunya. Panggil pembantu harian komplek buat membersihkan kekacauan ini. Perempuan ini tidak layak menyentuh barang-barang di ruang tamu lagi. Oke, Ma. Jawab Riko sambil tertawa mengejek ke arah kamera ponselnya. Guys, lihat nih babu rumah gue lagi kena mental di depan semua tamu arisan mama. Andini perlahan berdiri dari posisinya. Telapak tangannya terasa perih karena ada satu sayatan kecil akibat terkena pecahan kaca tadi. Tetapi rasa sakit di kulit itu sama sekali tidak sebanding dengan rasa sakit di dalam dadanya. Puncak kesabarannya baru saja runtuh berkeping-keping tepat di atas karpet seharga 10 juta tersebut. Tanpa mengeluarkan satu sepatah kata pun untuk membela diri, Andini membalikkan badan dan melangkah berjalan melewati lorong menuju tangga lantai 2. Suara cemoohan Ibu Ratmi di belakangnya masih terdengar samar-samar ketika Andini menginjak anak tangga terakhir. Malam ini, semua permainan kebohongan ini harus selesai. Pintu kamar tidur utama tertutup rapat setelah Andini meninggalkan ruang tamu. Wanita berusia 28 tahun itu bersandar pada daun pintu kayu warna coklat tersebut. Di bawah sana, suara tawa para tamu undangan masih terdengar jelas menggemakan kalimat hinaan yang baru saja dilontarkan oleh Ibu Ratmi. Andini berjalan perlahan menuju kamar mandi di sudut ruangan. Dia membuka keran wastafel, membiarkan air dingin mengalir membilas luka sayatan kecil di telapak tangan kirinya akibat terkena pecahan mangkuk puding tadi. Darah segar larut bersama air yang menetes ke dalam lubang pembuangan. Tidak ada satupun air mata yang jatuh dari kedua bola mata Andini. Sorot matanya sangat tenang dan datar. Selama 3 tahun terakhir dia selalu mengalah, menurunkan derajatnya sendiri menjadi pekerja rumah tangga tanpa digaji, hanya demi menjaga harga diri seorang laki-laki bernama Hendra di depan keluarga besarnya. Pintu kamar tiba-tiba terbuka dengan suara cukup keras. Hendra masuk ke dalam kamar dengan wajah ditekuk. Suaminya itu langsung menutup pintu lalu menatap Andini yang baru keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan tangannya menggunakan handuk kecil. Hendra sama sekali tidak menanyakan kondisi luka di telapak tangan istrinya. Pria itu justru berdiri berkacak pinggang di dekat tepi tempat tidur. Andini, kamu di kamar saja sampai acara syukuran di bawah selesai. Ucap Hendra dengan nada memerintah yang sangat tegas. Jangan turun ke lantai 1 lagi. Ibu sedang bahagia berkumpul dengan teman-teman arisannya. Kamu jangan merusak suasana acara dengan wajah cemberut seperti itu. Soal karpet seharga 10 juta yang kamu kotorin tadi, kamu mengalah saja dan minta maaf lagi kepada ibu nanti malam. Andini menghentikan gerakannya mengelap tangan. Dia menatap langsung ke wajah suaminya. Mas Hendra, ibu baru saja menghinaku di depan belasan orang. Ibu menyebutku babu yang hanya bisa menumpang hidup padamu. Apakah kamu sama sekali tidak punya keinginan atau keberanian sedikit pun untuk membela istrimu sendiri di depan mereka? Hendra mendengus pelan lalu mengibaskan tangan kanannya ke udara. Perempuan memang selalu membesarkan masalah yang sebenarnya kecil. Ibu berbicara seperti itu karena sifatnya memang keras sejak dulu. Kamu kan tahu sendiri posisi pekerjaanku di kantor sedang bagus. Ibu cuma merasa bangga punya anak laki-laki yang sukses. Sudahlah, aku tidak mau berdebat. Aku mau turun lagi menemui para tamu di bawah. Tanpa menunggu jawaban atau persetujuan dari Andini, Hendra langsung membalikkan badan, berjalan keluar kamar, dan kembali menutup pintu dengan rapat. Sikap tidak peduli yang ditunjukkan oleh Hendra baru saja menghapus sisa rasa kasihan di dalam diri Andini. Kalimat suaminya barusan membuktikan bahwa Hendra sangat menikmati kebohongan yang diciptakan oleh Andini selama ini. Hendra benar-benar merasa dirinya adalah manajer sukses yang berhak merendahkan orang lain. Padahal setiap rupiah yang dia gunakan untuk menyombongkan diri bersumber dari uang transferan rekening bisnis milik Andini. Jam dinding di kamar itu menunjukkan pukul 11 malam. Acara ulang tahun Ibu Ratmi sudah selesai sejak 2 jam yang lalu.
Kondisi rumah mewah bertingkat 2 itu kini sudah terasa sangat sepi dan gelap. Di atas tempat tidur berukuran besar, Hendra sudah tertidur pulas hingga mengeluarkan suara dengkuran pelan. Suaminya itu merasa sangat kelelahan setelah seharian penuh berdiri memainkan peran sebagai tuan rumah yang kaya raya. Andini turun dari sisi tempat tidur secara perlahan agar gerakannya tidak menimbulkan suara yang bisa membangunkan Hendra. Dia berjalan menuju lemari pakaian, membuka pintu bagian bawah, dan mengambil laptop tipis warna hitam miliknya. Andini membawa laptop tersebut ke meja kerja kecil yang letaknya berada di dekat jendela kaca. Dia menyalakan laptop itu. Cahaya putih dari layar langsung menerangi wajah Andini yang terlihat sangat serius dalam kegelapan malam. Andini membuka halaman situs perbankan korporat milik PT Andini Global Export. Setelah memasukkan nama pengguna dan kata sandi keamanan tingkat tinggi, layar langsung menampilkan dashboard keuangan perusahaan. Riwayat transaksi bulanan tercatat sangat rapi di sana. Selama 3 tahun usia pernikahan mereka, Andini rutin mengirimkan uang sebesar 50 juta rupiah setiap tanggal 1 ke rekening pribadi Hendra. Selain uang tunai bulanan tersebut, Andini juga selalu melunasi seluruh tagihan kartu kredit platinum yang dipakai oleh Ibu Ratmi dan Riko setiap akhir bulan. Andini memindahkan kursor tetikus menuju menu pengaturan transfer otomatis bulanan. Di sana tertulis jelas jadwal pengiriman dana rutin atas nama rekening penerima Hendra. Tanpa ragu sedikit pun, jari telunjuk Andini menekan opsi penghapusan jadwal. Sistem keamanan bank meminta verifikasi ulang berupa 6 angka sandi rahasia. Andini mengetikkan angka tersebut dengan cepat lalu menekan tombol konfirmasi. Layar komputer langsung memunculkan kotak pemberitahuan berwarna hijau. Jadwal transfer rutin bulanan berhasil dibatalkan secara permanen. Setelah memutus aliran uang tunai untuk suaminya, Andini membuka menu manajemen kartu kredit korporat. Di dalam daftar pengguna, terdapat 2 nomor kartu tambahan yang tercatat atas nama Ibu Ratmi dan Riko. Kartu kredit milik Ibu Ratmi memiliki batas penggunaan sebesar 30 juta rupiah setiap bulan, sedangkan kartu kredit milik Riko memiliki batas penggunaan sebesar 40 juta rupiah. Andini menyorot kedua data kartu tersebut secara bersamaan, lalu memilih opsi pemblokiran total dengan alasan pencabutan hak akses oleh pemilik rekening utama. Langkah terakhir malam itu, Andini membuka aplikasi surat elektronik di laptopnya. Dia mulai mengetik pesan baru yang ditujukan kepada Atika, manajer keuangan sekaligus asisten pribadi kepercayaannya di kantor pusat PT Andini Global Export. Atika, besok pagi pukul 8 tepat. Hentikan semua pembayaran otomatis untuk angsuran bulanan mobil atas nama Riko di perusahaan pembiayaan. Batalkan juga seluruh kontrak layanan kebersihan harian serta catering makanan mingguan yang dikirimkan ke alamat rumah ini. Mulai malam ini, jangan ada lagi 1 rupiah pun dana perusahaan yang dikeluarkan untuk membiayai keluarga Hendra. Andini membaca ulang seluruh kalimat perintah tersebut satu persatu untuk memastikan tidak ada kesalahan. Setelah yakin semuanya jelas, dia menekan tombol kirim. Pesan elektronik itu langsung meluncur ke kotak masuk milik Atika. Andini menutup layar laptopnya secara perlahan hingga bunyi klik terdengar pelan. Kamar tidur utama itu kembali gelap total. Andini menoleh ke belakang, menatap sosok Hendra yang masih tertidur lelap tanpa menyadari bahwa seluruh sumber keuangan keluarganya baru saja dihentikan total malam ini. Mulai besok pagi, keluarga mertuanya akan merasakan kenyataan hidup tanpa bantuan finansial dari perempuan yang mereka sebut babu. Sinar matahari pagi menyinari ruang makan rumah mewah bertingkat 2 itu pada pukul 7 tepat. Hari ini Andini tidak menyediakan hidangan sarapan mewah seperti biasanya. Di atas meja makan hanya terdapat 4 lembar roti tawar dan 1 teko air putih. Andini duduk tenang di kursi dapur mengenakan pakaian rapi. Bukan daster kusam yang biasa dia pakai untuk membersihkan lantai rumah. Ibu Ratmi berjalan menuruni tangga dengan tergesa-gesa. Wanita paruh baya itu sudah mengenakan pakaian pergi yang sangat rapi lengkap dengan perhiasan kalung dan gelang emas. Di belakangnya, Riko mengikuti dengan mengenakan jaket kulit warna hitam. "Andini, kenapa meja makan kosong begini?" tanya Ibu Ratmi dengan suara keras saat melihat tidak ada nasi goreng atau sup di atas meja. "Kamu malas masak hari ini?" Andini menatap mertuanya tanpa rasa takut. "Bahan makanan di kulkas sudah habis, Ibu."
Saya belum belanja karena uang bulanan belanja dapur bulan ini belum diberikan oleh Mas Hendra. Alasan saja kamu, balas Ibu Ratmi ketus. Sudahlah, saya tidak butuh masakan kamu hari ini. Saya dan Riko mau makan siang di restoran mahal di mall sekaligus belanja tas baru. Hendra pasti sudah transfer uang ke rekening Riko pagi ini. Ibu Ratmi dan Riko langsung berjalan keluar rumah menuju garasi tanpa mempedulikan Andini lagi. Suara pintu mobil ditutup keras. Lalu kendaraan roda 4 itu melaju keluar gerbang. Pukul 10 pagi di pusat perbelanjaan terbesar di kota tersebut. Ibu Ratmi berdiri di depan meja kasir toko tas bermerek luar negeri. Di atas meja kasir sudah terletak 2 buah tas kulit warna merah dan hitam dengan total harga 28 juta rupiah. Silakan masukkan kode sandi kartu kredit Anda, Ibu, kata petugas kasir sambil menyodorkan mesin pembayaran nirkabel. Ibu Ratmi menekan 6 angka sandi kartu kredit platinum miliknya dengan senyum bangga. 5 detik kemudian, mesin pembayaran itu mengeluarkan bunyi panjang berwarna merah. Petugas kasir melihat keterangan di layar mesin. Maaf, Ibu, transaksi ini ditolak oleh pihak bank, kata petugas kasir tersebut dengan sopan. Apakah Anda memiliki kartu pembayaran lain? Raut wajah Ibu Ratmi langsung berubah tegang. Ditolak bagaimana maksud kamu? Kartu kredit saya ini batas penggunaannya 30 juta setiap bulan. Pasti mesin toko kamu yang rusak. Ibu Ratmi membuka dompetnya lalu mengeluarkan kartu kredit kedua miliknya. Coba pakai kartu ini. Gesek sekarang. Petugas kasir kembali memasukkan kartu kredit kedua ke dalam mesin. Hasilnya tetap sama. Transaksi kembali ditolak dengan keterangan status kartu telah diblokir secara permanen oleh sistem pusat perbankan. Riko, coba bayar pakai kartu kredit kamu dulu. Perintah Ibu Ratmi kepada anak bungsunya dengan suara yang mulai panik karena beberapa pelanggan lain di belakang antrean mulai memperhatikan mereka. Riko maju ke meja kasir lalu menyerahkan kartu kredit miliknya. Petugas kasir memproses transaksi tersebut. Dalam hitungan detik, layar mesin kembali memunculkan tulisan penolakan transaksi. Maaf, Pak, kartu Anda juga berstatus diblokir, kata petugas kasir tersebut sambil mengembalikan kartu milik Riko ke atas meja. Mohon maaf, antrean pelanggan di belakang Anda sudah cukup panjang. Silakan menyelesaikan masalah kartu Anda di bank terlebih dahulu. Ibu Ratmi merasa sangat malu. Wajahnya merah karena menahan marah. Dia mengambil tasnya dengan kasar lalu berjalan keluar dari toko tersebut dengan langkah cepat diikuti oleh Riko yang terus menggerutu. Tepat pukul 1 siang, mobil yang dikendarai Riko memasuki halaman rumah. Ibu Ratmi turun dari mobil lalu berjalan cepat masuk ke ruang tamu. Wanita itu langsung berteriak memanggil nama Hendra melalui telepon genggamnya. Tetapi sambungan telepon itu tidak diangkat. Ketika Ibu Ratmi sedang marah-marah di ruang tamu, sebuah mobil pickup besar berhenti di depan gerbang rumah mereka. 2 orang pria bertubuh tegap yang mengenakan seragam perusahaan pembiayaan kendaraan turun dari mobil tersebut, lalu berjalan masuk ke halaman rumah. Andini keluar dari pintu utama rumah dan berdiri di teras. Riko yang baru saja hendak mengunci pintu mobilnya langsung didatangi oleh kedua pria berseragam tersebut. Selamat siang, Pak Riko, kata salah satu petugas sambil membuka dokumen di dalam map plastik. Kami dari perusahaan pembiayaan kendaraan. Kami datang untuk melakukan penarikan unit mobil ini sesuai dengan surat tugas resmi dari kantor pusat. Riko terkejut dan langsung berdiri di depan pintu mobilnya. Penarikan apa maksud kamu? Mobil saya ini dibayar rutin setiap bulan. Jangan sembarangan kalau bicara. Petugas tersebut menyodorkan surat tugas resmi kepada Riko. Pembayaran angsuran bulanan mobil Anda sudah menunggak, dan pagi ini pukul 8 tepat. Sistem kami menerima pembatalan kontrak pembayaran otomatis dari rekening pengirim dana yang selama ini membayar cicilan mobil Anda. Karena tidak ada jaminan pelunasan lagi, unit kendaraan ini harus kami tarik hari ini juga. Ibu Ratmi berlari keluar ke teras rumah. Tidak bisa begitu. Anak saya Hendra manajer sukses. Dia punya banyak uang untuk bayar cicilan mobil ini. Kalian jangan berani mengambil mobil anak saya. Silakan protes ke kantor pusat kami, Ibu. Jawab petugas tersebut dengan sikap tegas dan tidak peduli. Kami hanya menjalankan tugas legal.
Jika Bapak Riko tidak menyerahkan kunci mobil sekarang, kami terpaksa mendatangkan pihak kepolisian. Riko tidak bisa berkutik saat melihat dokumen perjanjian tertulis yang menyertakan klausul penarikan langsung jika terjadi pemutusan pembayaran. Dengan tangan bergetar karena marah dan malu di depan para tetangga komplek yang mulai melihat dari balik pagar, Riko menyerahkan kunci mobilnya kepada petugas. Mobil mewah yang selama ini menjadi kebanggaan Riko langsung dikendarai keluar dari halaman rumah oleh petugas pembiayaan tersebut. Sementara itu, di sebuah gedung perkantoran di pusat kota, Hendra sedang duduk di meja kerjanya dengan tubuh berkeringat dingin. Ponsel di atas mejanya bergetar terus-menerus menampilkan puluhan panggilan tak terjawab dari Ibu Ratmi dan Riko. Hendra tidak berani mengangkat telepon tersebut karena dia sedang mengalami kebingungan besar. 10 menit yang lalu, dia membuka aplikasi bank di ponselnya untuk mentransfer uang 25 juta kepada Riko sesuai janjinya kemarin. Saat layar aplikasi bank terbuka, Hendra melihat saldo rekeningnya hanya tersisa 14 juta rupiah. Uang transferan rutin sebesar 50 juta rupiah yang biasanya selalu masuk setiap tanggal 1 tidak muncul di dalam riwayat mutasi rekeningnya. Hendra sudah menelepon pihak layanan pelanggan bank sebanyak 4 kali, dan jawaban petugas bank selalu sama. Tidak ada kiriman uang yang masuk ke nomor rekeningnya hari ini. Hendra menyandarkan kepalanya ke kursi kerja dengan napas berat. Dia baru saja menandatangani pembelian jam tangan mewah seharga 20 juta rupiah secara kredit minggu lalu, karena merasa yakin akan menerima uang rutin 50 juta di awal bulan ini. Kini, tanpa uang transferan misterius yang selama 3 tahun terakhir selalu menopang hidupnya, Hendra sama sekali tidak tahu bagaimana cara membayar semua pengeluaran keluarganya bulan ini. Suasana rumah yang biasanya tenang dan teratur kini berubah menjadi medan perang verbal yang menyesakkan dada. Hendra baru saja tiba di rumah setelah melewati perjalanan pulang yang sangat panjang dan penuh kecemasan. Begitu pintu depan terbuka, dia langsung disambut oleh raungan suara Ibu Ratmi yang sedang mondar-mandir di ruang tamu dengan wajah sembab karena menangis. Riko duduk di sofa dengan tatapan kosong. Tangannya gemetar saat mencoba menghubungi entah siapa di ponselnya. "Hendra, akhirnya kamu pulang juga," teriak Ibu Ratmi sambil menunjuk ke arah anaknya. "Lihat adikmu, Riko. Mobilnya ditarik paksa oleh petugas karena cicilan macet. Kamu bilang kamu manajer sukses. Tapi kenapa tagihan saja tidak kamu bayar? Dan kartu kredit kami semua diblokir. Kamu sudah gila ya?" Hendra terdiam kaku. Dia baru saja ingin membuka mulut untuk menjelaskan masalah saldo rekeningnya yang kosong. Namun Ibu Ratmi tidak memberinya celah sedikitpun. Wanita parubaya itu terus menghujani Hendra dengan makian, menuduh Hendra telah menyembunyikan uang untuk kepentingan pribadi atau bahkan bermain judi. Riko, yang sedari tadi diam, akhirnya ikut berdiri dan memprovokasi kakaknya. "Jujur saja, Kak, uang perusahaan yang seharusnya buat bayar cicilan itu kemana? Jangan bilang kakak sudah kalah judi atau mungkin kakak memang tidak pernah sukses seperti yang dibanggakan selama ini," tantang Riko dengan tatapan merendahkan. Andini, yang sejak tadi berada di dapur untuk membereskan sisa piring kotor, berjalan keluar menuju ruang tamu. Dia melangkah dengan tenang, tanpa ada rasa takut sedikitpun meski tatapan ketiga orang di depannya menghujam tajam ke arahnya. Andini tahu persis bahwa ini adalah momen yang dinantikan oleh mertua dan adik iparnya untuk mencari kambing hitam atas kebangkrutan gaya hidup mereka yang mendadak. "Jangan menuduh Mas Hendra seperti itu," ucap Andini dengan suara yang tegas dan dingin. "Jika kartu kredit diblokir dan cicilan ditarik, itu artinya memang tidak ada dana yang tersedia di rekening yang biasa kalian pakai." Ibu Ratmi langsung berbalik menghadap Andini. Matanya membelalak lebar, penuh dengan amarah yang meluap-luap. "Oh, jadi sekarang kamu berani angkat bicara? Pasti kamu dalang di balik semua ini, kan? Kamu pasti sudah menghasut Hendra supaya tidak memberikan uang lagi kepada kami. Atau jangan-jangan kamu yang diam-diam memindahkan semua uang Hendra ke rekening pribadi kamu karena kamu iri dengan kesuksesan keluarga kami." Hendra menatap istrinya dengan keraguan yang mulai terlihat jelas di matanya. "Din, benarkah kamu tahu sesuatu tentang hal ini? Kenapa saldo rekeningku kosong pagi ini? Biasanya setiap awal bulan dana selalu masuk." Andini menatap suaminya, lalu beralih ke Ibu Ratmi dan Riko yang masih menunggunya untuk mengakui tuduhan mereka. Andini tersenyum tipis,
Sebuah senyuman yang membuat Ibu Ratmi semakin merasa terhina. Saya tidak perlu melakukan apapun untuk membuat kalian bangkrut, jawab Andini dengan nada lugas dan tidak bertele-tele. Jika kalian merasa saya dalangnya, silakan buktikan. Tapi perlu kalian ingat, selama 3 tahun ini, siapa yang sebenarnya menopang gaya hidup kalian? Jika kalian memang orang kaya dan sukses seperti yang selalu dibanggakan di depan tamu arisan, seharusnya kehilangan uang bulanan tidak akan membuat kalian sehancur ini, bukan? Riko yang kehilangan kesabaran langsung berlari ke arah Andini, nyaris menabrak bahu kakaknya. Berani-beraninya kamu bicara begitu. Kamu itu cuma babu di rumah ini. Kamu tidak punya hak untuk menghina kami. Hendra, yang akhirnya merasa harga dirinya terusik, maju dan memegang lengan Riko untuk menenangkan adiknya. Namun tatapannya tetap tidak beralih dari Andini. Andini, tolong jangan membuat suasana makin panas. Sekarang masalah utamanya adalah uang. Kalau kamu memang menyimpan uang itu, tolong berikan kepada ibu. Aku tidak mau rumah ini menjadi berantakan karena masalah uang. Andini tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar hampa. Uang itu tidak ada padaku, Mas. Dan jika kamu masih percaya bahwa kamu adalah tulang punggung keluarga ini, silakan buktikan dengan gajimu sendiri. Bukankah kamu manajer hebat? Seharusnya kamu punya tabungan yang cukup untuk menutupi kebutuhan ibu dan Riko tanpa harus bergantung pada dana tambahan, bukan? Mendengar sindiran tajam dari Andini, Ibu Ratmi semakin meraung. Dia bahkan mulai menuduh Andini telah menggunakan guna-guna agar Hendra menjadi tidak berguna. Situasi semakin kacau ketika Riko mulai mengacak-acak laci meja ruang tamu, mencari bukti bahwa Andini mungkin menyimpan uang tunai di dalam rumah. Pemandangan itu sangat memuakkan bagi Andini. Dia melihat sosok suaminya yang masih berusaha membela ibunya dengan cara menyalahkan istrinya sendiri di tengah krisis yang mereka ciptakan sendiri. Hendra, ceraikan saja perempuan ini, teriak Ibu Ratmi. Dia adalah pembawa sial. Semenjak dia masuk ke keluarga kita, hidup kita terus diatur oleh kemauannya. Sekarang dia bahkan berani menahan uang kamu. Hendra terdiam. Dia menunduk, tidak berani membela Andini, namun juga tidak berani mengiyakan permintaan ibunya. Keheningan Hendra adalah jawaban yang paling menyakitkan bagi Andini. Andini menyadari bahwa di mata Hendra, posisinya tetap tidak akan pernah lebih tinggi dari ibunya. Tidak peduli seberapa besar pengorbanan yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun. Kalian silakan cari uang itu kemanapun kalian mau, kata Andini sambil berjalan menuju tangga. Tapi ingat satu hal, kalian tidak akan pernah bisa membeli kembali harga diri kalian setelah semua kebohongan ini terungkap. Malam ini, aku akan tidur di kamar tamu. Jangan ada yang mencoba mengganggu atau masuk ke kamarku. Andini melangkah naik ke lantai 2 tanpa menoleh sedikit pun. Di ruang tamu, Ibu Ratmi masih terus meracau, sementara Riko terlihat frustrasi karena tidak menemukan uang sepeser pun. Hendra terduduk lemas di sofa, kepalanya terasa pening. Dia mulai menyadari bahwa tanpa dana bulanan yang biasanya ada, rumah mewah ini terasa sangat asing dan dingin. Kebohongan yang selama ini mereka pupuk bersama kini mulai memakan mereka sendiri dari dalam. Andini menutup pintu kamar tamu dengan kunci rapat, bersiap untuk langkah selanjutnya dalam memberikan pelajaran yang lebih keras bagi keluarga yang tidak tahu terima kasih ini. Malam itu, untuk pertama kalinya, Andini tidak lagi memikirkan perasaan siapapun kecuali dirinya sendiri. 4 hari berlalu sejak kejadian di ruang tamu malam itu. Rumah mewah bertingkat 2 yang biasanya penuh dengan suara tawa dan obrolan sombong kini berubah menjadi tempat yang sangat mencekam. Suara nada dering telepon genggam menjadi teror yang paling menakutkan bagi Hendra dan Riko. Setiap 15 menit sekali, nomor-nomor baru yang tidak dikenal menelepon untuk menagih pembayaran angsuran pinjaman daring yang sudah lewat jatuh tempo. Pagi itu pukul 8 tepat. Hendra duduk di tepi tempat tidur di dalam kamar utama dengan mata merah yang kurang tidur. Kemeja kerjanya tidak lagi tampak licin karena Andini tidak pernah lagi menyentuh setrikaan untuk pakaian suaminya. Hendra menatap layar ponselnya yang terus menyala. Ada 30 pesan singkat dari perusahaan pinjaman daring yang mengancam akan menyebarkan data pribadinya ke seluruh kontak darurat jika tagihan sebesar 18 juta rupiah tidak dilunasi hari ini sebelum pukul 12 siang.
Hendra mengusap wajahnya dengan kasar lalu berdiri berjalan keluar kamar menuju ruang tengah lantai 2. Di sana, Ibu Ratmi sedang duduk di sofa dengan wajah tegang sambil memegang sebuah dompet perhiasan berbalut kain bludru warna biru. "Hendra," panggil Ibu Ratmi dengan nada suara yang bergetar. "Kamu harus bawa kalung dan gelang emas ibu ini ke toko emas di pasar sekarang juga. Jual semuanya." Pagi tadi ada 2 orang laki-laki berwajah seram datang ke depan pagar mencari Riko. Mereka bilang Riko punya utang kalah judi bola sebesar 40 juta rupiah. Kalau tidak dibayar hari ini, mereka mengancam akan membawa paksa barang-barang di rumah kita. Hendra mengambil dompet perhiasan itu dari tangan ibunya dengan napas berat. "Kenapa Riko bisa punya utang judi sampai 40 juta? Ibu? Bukankah selama ini setiap bulan Hendra selalu memberikan uang saku yang cukup untuk Riko?" "Riko ingin memutar uang supaya cepat kaya, Hendra," jawab Ibu Ratmi cepat dengan nada membela anak bungsunya. "Kamu jangan banyak tanya dulu. Cepat pergi ke pasar dan jual emas-emas ini. Harga kalung berlian dan gelang ini waktu dibeli Riko tahun lalu katanya 50 juta lebih. Uang hasil penjualannya pasti cukup untuk membayar utang judi Riko dan menutup tagihan kartu kredit kita di bank." Hendra mengangguk lemah. Dia berjalan turun ke lantai 1 lalu mengendarai sepeda motor lamanya menuju pusat pertokoan emas di pasar kota. Mobilnya sengaja dia tinggalkan di garasi karena dia tidak lagi memiliki uang tunai untuk membeli bahan bakar bensin beroktan tinggi yang harganya mahal. 1 jam kemudian, Hendra tiba di depan meja kasir toko emas sejahtera. Dia mengeluarkan kalung dan gelang milik Ibu Ratmi lalu meletakkannya di atas baki kaca. Petugas toko mengambil kaca pembesar lalu memeriksa cap karat dan bobot perhiasan tersebut dengan sangat teliti. Petugas itu juga meneteskan cairan kimia khusus ke atas permukaan logam kalung. 5 menit berlalu dalam keheningan yang menegangkan. Petugas toko emas itu mendongak menatap Hendra sambil menggeser baki kaca kembali ke arah depan. "Maaf, Pak," kata petugas toko tersebut dengan nada datar. "Kami tidak bisa menerima perhiasan ini. Ini bukan emas murni. Logam ini hanya tembaga yang dilapisi cat warna emas. Dan batu berliannya juga hanya kaca Swarovski buatan pabrik biasa. Jika dijual, barang ini tidak ada harganya di pasar emas." Jantung Hendra seolah berhenti berdetak saat mendengar penjelasan itu. "Bapak jangan bercanda. Adik saya membeli barang ini di mal besar seharga 50 juta rupiah. Bukti pembeliannya memang hilang, tapi barang ini tidak mungkin palsu. Saya sudah bekerja 13 tahun menilai emas, Pak," tegas petugas toko itu tanpa keraguan sedikit pun. "Silakan bawa barang Anda ke toko emas lain di pasar ini jika Anda tidak percaya. Hasilnya akan tetap sama. Perhiasan ini adalah barang imitasi." Hendra keluar dari toko emas dengan langkah gontai. Kepala pria itu terasa sangat pening. Dia baru menyadari satu fakta baru yang sangat memuakkan. Riko telah membohongi ibunya sendiri. Selama ini Riko selalu meminta uang puluhan juta kepada Hendra dengan alasan membeli perhiasan mahal untuk Ibu Ratmi. Namun Riko hanya membelikan barang tiruan seharga ratusan ribu rupiah. Sementara sisa uangnya dia habiskan untuk berjudi dan hura-hura bersama teman-temannya. Pukul 2 siang, Hendra kembali tiba di rumah. Begitu dia melangkah masuk ruang tamu, dia mendapati Ibu Ratmi sedang menangis histeris di lantai. Di sudut ruangan, Riko terduduk dengan ujung bibir yang sedikit berdarah. 4 orang penagih utang berbadan besar baru saja pergi setelah mengacak-acak isi lemari hias di ruang tamu untuk mengambil televisi layar datar dan sistem audio mahal milik keluarga mereka sebagai jaminan sementara. "Bagaimana, Hendra?" tanya Ibu Ratmi sambil merangkak mendekati kaki anak sulungnya. "Kamu bawa uang hasil jual emas ibu kan? Mana uangnya? Cepat berikan supaya ibu bisa tebus televisi kita dari penagih utang tadi." Hendra melemparkan dompet kain bludru itu ke lantai tepat di depan wajah Riko. Suara bantingan dompet terdengar keras di atas lantai marmer. "Tanya sama anak kesayangan ibu itu," bentah Hendra dengan suara yang sangat keras sampai membuat Ibu Ratmi terkejut kaku. Semua perhiasan yang dibelikan Riko untuk ibu adalah barang palsu. Barang imitasi dari pasar malam. Riko sudah merampok uangku selama ini untuk berjudi. Ibu Ratmi menoleh menatap Riko dengan wajah tidak percaya. "Riko, apa yang dibilang kakakmu itu benar?
Kamu membelikan ibu emas palsu. Riko menundukkan kepala tanpa berani menjawab. Tubuh pemuda itu gemetar ketakutan karena dikejar utang di luar sana. Di bagian atas tangga lantai 2, Andini berdiri menyaksikan seluruh kehancuran keluarga mertuanya dengan tatapan yang sangat dingin. Wanita itu sudah mengenakan setelan jas kerja yang rapi dan memegang tas kulit elegan. Hari ini dia berencana pergi ke kantor pusat perusahaannya untuk mengambil alih beberapa proyek besar secara langsung. Saat Hendra mendongak dan melihat Andini berdiri di tangga, pria itu langsung berlari naik mendekati istrinya. Hendra berlutut memegang ujung rok Andini dengan wajah penuh keputusasaan. "Andini, tolong aku," mohon Hendra dengan suara bergetar. "Pinjami aku uang 50 juta hari ini saja. Aku janji akan menggantinya bulan depan saat gajiku turun. Keluargaku sedang sekarat. Telepon rumah kita terus diteror oleh penagih utang." Andini menarik mundur kakinya secara perlahan hingga pegangan tangan Hendra terlepas dari roknya. Dia menatap suaminya tanpa ada sedikit pun rasa kasihan di dalam matanya. "Mas Hendra," kata Andini dengan suara yang tegas, jelas, dan menggelegar di ruang tangga. "Kamu adalah manajer hebat dengan gaji besar. Ibu juga selalu membanggakan bahwa kamu adalah tulang punggung yang kaya raya. Silakan selesaikan masalah keuangan keluarga kalian dengan kehebatan kamu sendiri. Jangan pernah meminta 1 rupiah pun kepada babu yang cuma bisa menumpang hidup di rumah ini." Andini melangkah berjalan turun melewati Hendra yang masih berlutut di tangga. Dia membuka pintu utama rumah lalu keluar menuju taksi daring yang sudah menunggu di luar gerbang. Di dalam rumah yang semakin pengap oleh rasa putus asa itu, tangisan Ibu Ratmi dan teriakan frustrasi Hendra menjadi satu-satunya suara yang tertinggal. Pukul 9 pagi di dalam kamar tidur utama, Hendra duduk sendirian di atas lantai marmer dengan kepala bersandar pada sisi tempat tidur. Kondisi rumah mewah itu sangat sepi karena Ibu Ratmi sedang pergi ke rumah tetangga untuk meminjam uang, sedangkan Riko mengunci diri di dalam kamar mandi karena ketakutan mendengar suara sepeda motor yang lewat di depan rumah. Kemeja kerja Hendra sudah 2 hari tidak diganti. Aroma badan yang asam dan keringat dingin menempel di kulitnya. Telepon genggam di tangan Hendra baru saja berhenti berdering setelah manajer personalia dari kantornya menelepon memberi peringatan terakhir. Pihak perusahaan pembiayaan telah datang langsung ke kantor pusat untuk menagih utang Hendra, dan direksi perusahaan mengancam akan memecat Hendra secara tidak hormat jika masalah utang piutang pribadi itu tidak diselesaikan sebelum jam kerja hari ini berakhir. Hendra berdiri dengan lutut yang bergetar lemah. Matanya menatap liar ke seluruh sudut ruangan kamar tidur. Dia membutuhkan uang tunai sebesar 35 juta rupiah hari ini juga untuk membayar denda tunggakan dan mengamankan posisinya di kantor. Namun saldo di seluruh rekening bank miliknya sudah benar-benar nol. Dalam kondisi keputusasaan yang memuncak, ingatan Hendra tiba-tiba tertuju pada sebuah kotak kayu kecil berwarna coklat yang selalu disimpan oleh Andini di bagian paling belakang lemari pakaian lama di kamar utama. Hendra tahu persis bahwa Andini memiliki kebiasaan menyimpan uang tunai hasil sisa belanja bulanan di dalam kotak kayu tersebut sebagai tabungan darurat rumah tangga. Selama 3 tahun menikah, Hendra tidak pernah peduli pada kotak itu karena dia selalu merasa gajinya dan uang transferan rutin di rekeningnya sudah sangat banyak. Kini, kotak kayu itu menjadi satu-satunya harapan yang tersisa di dalam otak Hendra. Tanpa membuang waktu lagi, Hendra melangkah cepat menuju lemari pakaian besar di sudut kamar. Dia membuka pintu lemari bagian kiri, mengeluarkan seluruh tumpukan baju lama milik Andini secara kasar sampai jatuh berantakan ke atas lantai. Tangannya meraba bagian dasar lemari yang gelap sampai jarinya menyentuh permukaan kotak kayu persegi berukuran 10 cm. Hendra menarik kotak kayu itu keluar. Kotak tersebut terkunci oleh sebuah gembok kuningan kecil. Karena tidak mengetahui di mana Andini menyembunyikan kuncinya, Hendra mengambil sebuah tang besi dari laci meja kerjanya. Dengan sisa tenaga yang dia miliki, Hendra mencongkel engsel gembok tersebut secara paksa. Suara patahan logam terdengar keras di dalam kamar. Tutup kotak kayu itu terbuka lebar. Di dalam kotak tersebut terdapat 3 amplop coklat tebal yang disusun rapi. Hendra membuka amplop pertama dengan tangan gemetar. Lembaran uang kertas berwarna merah pecahan 100.000 rupiah terlihat bertumpuk di dalamnya. Hendra mengeluarkan seluruh isi ketiga amplop tersebut lalu menghitungnya di atas kasur.
Jumlah total uang tunai di sana tepat 35 juta rupiah. Uang itu adalah uang pribadi Andini yang sengaja disisihkan dari hasil keuntungannya sendiri demi berjaga-jaga jika ada kebutuhan medis mendadak. Sebuah rasa bersalah sempat melintas sesaat di dalam dada Hendra saat melihat uang kusam yang dikumpulkan sedikit demi sedikit oleh istrinya. Namun rasa takut kehilangan pekerjaan jauh lebih menguasai akal sehatnya. Hendra memasukkan seluruh lembaran uang 35 juta rupiah itu ke dalam tas kerjanya. Dia meyakinkan dirinya sendiri dengan sebuah pembenaran yang sangat egois. Dia merasa bahwa sebagai seorang suami, dia berhak mengambil uang milik istrinya tanpa perlu meminta izin terlebih dahulu. Pukul 6 sore, Andini tiba di rumah setelah menyelesaikan rapat penting bersama para pemegang saham perusahaan ekspor miliknya. Begitu dia melangkah masuk ke dalam kamar tidur utama untuk mengambil beberapa dokumen lama yang tertinggal, pandangan matanya langsung tertuju pada tumpukan pakaian yang berserakan di lantai. Di atas kasur, kotak kayu darurat miliknya terbuka dalam kondisi engsel gembok yang sudah rusak parah. 3 amplop coklat di dalamnya sudah kosong tanpa sisa 1 lembar uang pun. Andini berdiri tegak di samping tempat tidur. Sorot matanya yang biasanya tenang kini berubah menjadi sangat dingin dan tajam. Dada wanita itu tidak berguncang karena tangisan. Tidak ada rasa sedih yang muncul di wajahnya. Hanya ada rasa jijik dan kecewa yang sangat dalam. Uang 35 juta rupiah sama sekali tidak berarti bagi Andini yang memiliki aset puluhan miliar di bank. Namun tindakan pencurian yang dilakukan di dalam kamar tidur mereka sendiri telah menghancurkan batas toleransi terakhir dalam pernikahan ini. Hendra telah membuktikan bahwa dirinya bukan hanya seorang laki-laki pengecut yang tidak bisa membela istri, melainkan juga seorang pencuri yang tega merampok tabungan pasangannya sendiri. Suara pintu utama rumah terbuka di bawah sana. Hendra berjalan naik ke lantai 2 dengan langkah yang sedikit lebih ringan, karena dia baru saja pulang dari kantor setelah membayar sebagian utangnya. Begitu Hendra masuk ke dalam kamar utama, langkahnya langsung terhenti. Dia melihat Andini berdiri di dekat meja menghadap langsung ke arah kotak kayu yang sudah rusak. "Kamu sudah pulang, Din?" Sapa Hendra mencoba berpura-pura bersikap normal walaupun suara bicaranya terdengar sedikit canggung. Andini memutar tubuhnya perlahan menatap wajah suaminya. "Di mana uang 35 juta dari dalam kotak kayu ini, Mas Hendra?" Hendra menelan ludah. Dia membuka kancing kemeja teratasnya lalu berjalan mendekati tempat tidur dengan sikap defensif. "Aku menggunakannya untuk membayar utang mendesak di kantor, Din. Kalau uang itu tidak dibayarkan hari ini, direksi akan memecatku. Kamu jangan membesarkan masalah. Uang itu kan uang tabungan rumah tangga kita. Nanti kalau kondisi keuanganku sudah membaik, aku pasti akan menggantinya 2 kali lipat." "Tabungan rumah tangga?" tanya Andini dengan nada suara datar namun menusuk tepat ke telinga Hendra. "Selama 3 tahun aku mengumpulkan uang itu dari sisa belanja dapur yang kamu berikan dengan sangat terbatas. Kamu mengambilnya secara paksa dengan cara merusak gembok tanpa memberitahuku sama sekali. Itu bukan meminjam, Mas. Itu adalah tindakan pencurian." Wajah Hendra langsung berubah merah karena merasa tersinggung harga dirinya direndahkan langsung di dalam kamar. Pria itu menaikkan volume suaranya menatap Andini dengan sorot marah. "Kamu jangan keterlaluan kalau bicara, Andini," bentak Hendra sambil menunjuk wajah istrinya. "Aku ini suami kamu. Aku kepala rumah tangga di sini. Selama bertahun-tahun aku banting tulang bekerja sampai stres untuk membiayai makan kamu dan memberi tempat tinggal mewah ini. Sekarang di saat aku sedang kesulitan ekonomi, kamu justru hitung-hitungan soal uang 35 juta. Kamu pantas dihina oleh ibu karena sifat kamu memang pelit dan tidak tahu terima kasih." Andini sama sekali tidak mundur 1 langkah pun saat dibentak oleh suaminya. Wanita itu justru menyunggingkan senyum sinis di sudut bibirnya. Dia memandang penampilan Hendra yang sangat berantakan dan menyedihkan dari atas sampai bawah. "Silakan terus merasa dirimu adalah pahlawan di rumah ini, Mas Hendra," ucap Andini dengan suara yang sangat tenang namun penuh tekanan psikologis yang berat. "Jika kamu memang laki-laki kaya raya seperti yang selalu kamu banggakan, kamu tidak perlu mengemis atau mencuri uang 35 juta milik seorang babu. Nikmatilah sisa harimu di rumah ini, karena sebentar lagi kamu akan menyadari bahwa semua kenyamanan yang kamu banggakan itu tidak pernah benar-benar milikmu."
Andini mengambil tas kerjanya lalu melangkah berjalan keluar kamar meninggalkan Hendra yang mematung dengan wajah tegang. Di luar kamar, langit malam sudah gelap sempurna menandakan waktu pembalasan yang sesungguhnya semakin dekat. Matahari siang menyengat garang tepat di atas atap rumah mewah bertingkat 2 itu pada pukul 12. Udara di dalam ruang tamu terasa sangat panas dan pengap karena aliran listrik di rumah tersebut baru saja diputus total oleh petugas negara 2 jam yang lalu, akibat tunggakan tagihan yang sudah melewati batas toleransi bulanan. Ibu Ratmi duduk di atas lantai marmer sambil terus mengipas-ngipaskan selembar koran bekas ke wajahnya yang penuh keringat. Wanita parubaya itu mengenakan daster batik yang sudah kusam, karena semua pakaian mewahnya tidak bisa direndam di mesin cuci yang mati. Di sofa seberang, Riko duduk meringkuk dengan wajah pucat pasi. Jaket kulit kesayangannya sudah dia jual kemarin sore di pasar loak seharga Rp300.000, hanya demi membeli nasi bungkus untuk mereka bertiga. Pemuda itu terus menatap ke arah pintu pagar besi di luar sana dengan perasaan was-was. Setiap kali ada suara mesin kendaraan yang melintas di jalan komplek, tubuh Riko langsung bergetar ketakutan karena mengira kelompok penagih utang judi bola datang lagi untuk menyeretnya. Suara gerbang besi rumah tiba-tiba terbuka dengan bunyi derit yang sangat kasar dan keras. 5 orang pria berseragam resmi turun dari sebuah mobil dinas warna hitam yang diparkir tepat di depan pagar. 2 orang di antaranya mengenakan pakaian dinas dari kantor pelayanan pajak Pratama, sedangkan 3 orang lainnya adalah petugas jurusita dari pengadilan negeri setempat yang membawa sebuah papan plang besi berukuran besar. Ibu Ratmi langsung berdiri dengan lutut yang bergetar lemah. Dia berlari keluar menuju teras rumah sambil berteriak dengan suara serak. "Kalian siapa? Mau apa kalian masuk ke halaman rumah orang tanpa izin? Keluar kalian sekarang juga sebelum saya teriak memanggil satpam komplek." Seorang petugas jurusita yang memegang map tebal berwarna merah maju 1 langkah mendekati anak tangga teras. Pria itu menatap Ibu Ratmi dengan sikap formal yang sangat dingin dan tidak acuh. "Selamat siang, Ibu," kata petugas tersebut sambil membuka lembaran ketetapan resmi pengadilan. "Kami datang untuk melaksanakan eksekusi penyitaan aset properti berupa tanah dan bangunan rumah ini berdasarkan surat paksa penagihan tunggakan pajak bumi dan bangunan serta tunggakan pajak badan usaha yang sudah tidak dibayarkan selama 13 bulan terakhir. Nilai total tunggakan pajak beserta denda keterlambatan atas properti ini mencapai angka Rp450 juta. Mata Ibu Ratmi mendadak membelalak sangat lebar. Nasinya seakan terasa tercekat di tenggorokan. "Pajak 450 juta bagaimana maksud kamu? Ini rumah anak saya Hendra. Anak saya manajer perusahaan besar. Kalian jangan sembarangan menuduh rumah ini menunggak pajak. Dokumen negara tidak pernah bohong, Ibu," tegas petugas perpajakan di samping jurusita tersebut sambil menyodorkan salinan sertifikat rumah yang sah. Berdasarkan data di Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pajak, rumah mewah bertingkat 2 ini tercatat atas nama kepemilikan tunggal Ibu Andini Hapsari, bukan atas nama Bapak Hendra. Karena surat peringatan terakhir yang kami kirimkan minggu lalu tidak mendapat tanggapan pelunasan dari pemilik aset, hari ini bangunan ini resmi dikuasai oleh negara. Suara pukulan palu kayu ke besi terdengar keras dari arah halaman depan. 2 orang petugas jurusita baru saja menanam sebuah tiang plang besi tepat di samping taman mawar kesayangan Ibu Ratmi. Papan besi berwarna merah bata itu bertuliskan kalimat peringatan yang sangat jelas dengan huruf kapital warna putih. Tanah dan bangunan ini dalam pengawasan dan penyitaan negara. Dilarang memindah tangankan atau memasuki area ini tanpa izin hukum. Tubuh Ibu Ratmi langsung lemas seolah seluruh tulang di kakinya dicabut begitu saja. Wanita parubaya itu ambruk pingsan di atas lantai teras dengan suara gedebuk yang keras. Kepala belakangnya membentur sisi pot bunga marmer sampai menimbulkan luka memar yang biru. "Mama!" teriak Riko panik sambil berlari keluar dari ruang tamu. Namun langkah pemuda itu terhenti total di bibir pintu teras ketika dia melihat 2 orang pria berbadan besar berwajah garang tiba-tiba turun dari sepeda motor di luar pagar dan langsung berlari masuk mengacungkan tongkat besi ke arahnya. "Ini dia anak bajingan yang kita cari," teriak salah satu penagih utang pribadi tersebut sambil melompat naik ke teras lalu mencengkeram kerah kaos kusam yang dipakai Riko sampai pemuda itu terangkat dari lantai. "Utang judi bola kamu 40 juta sudah jatuh tempo kemarin sore. Mana uangnya sekarang juga?" "Ampun, Bang. Ampun.
Rintih Riko ketakutan sambil menangis meronta-ronta di dalam cengkeraman tangan penagih utang tersebut. Saya tidak punya uang tunai hari ini. Kakak saya sedang mencari pinjaman di kantornya. Bapak ambil saja sofa atau kulkas di dalam rumah ini buat jaminan dulu. Barang rongsokan di rumah ini sudah mau disita negara. Bodoh. Bentak penagih utang itu sambil melepaskan satu pukulan mentah tepat ke perut Riko sampai pemuda itu muntah air kuning ke atas lantai teras. Kalau kamu tidak bayar hari ini, kita patahkan kedua jari tangan kamu sekarang juga. Tepat pada momen kekacauan yang menyeramkan itu, sebuah taksi daring berhenti di depan pagar. Hendra turun dari mobil dengan langkah tergesa-gesa sambil memegang tas kerjanya. Pria itu baru saja pulang dari kantor setelah memohon-mohon kepada manajer keuangan untuk diberikan pinjaman darurat. Tetapi permohonannya tetap ditolak mentah-mentah. Begitu Hendra masuk ke halaman dan melihat ibunya tergeletak pingsan di lantai teras di bawah tiang plang penyitaan merah, serta adiknya sedang dipukuli oleh dua penagih utang berbadan besar, pikiran Hendra hancur berantakan. Pria itu melepaskan tas kerjanya ke tanah lalu mendongak berteriak histeris memanggil nama istrinya ke arah balkon jendela lantai 2. "Andini, keluar kamu sekarang juga!" teriak Hendra dengan suara serak yang putus asa. "Lihat kondisi rumah kita. Andini, ibu pingsan di lantai dan Riko mau dibunuh orang. Tolong keluarkan uang tabunganmu untuk menolong keluarga kita sekarang juga." Pintu kaca balkon lantai 2 terbuka secara perlahan. Andini melangkah keluar berdiri di dekat pagar besi balkon tersebut. Wanita itu mengenakan gaun sutra warna hitam yang sangat elegan dengan tatanan rambut yang disanggul rapi. Wajahnya terlihat sangat bersih, tenang, dan sama sekali tidak memancarkan ketakutan walaupun kondisi di halaman rumahnya sedang berubah menjadi neraka. Andini memandang sosok Hendra di bawah sana dengan tatapan merendahkan yang sangat dingin. Dia membiarkan suara tangisan Riko dan rintihan kesakitan suaminya menggelegar selama beberapa detik di tengah terik matahari siang. "Kenapa kamu berteriak memanggil namaku, Mas Hendra?" tanyanya dengan suara bicaranya yang tegas dan jernih mengalahkan kebisingan di halaman. "Bukankah ibumu selalu bilang bahwa aku ini cuma babu yang menumpang hidup padamu? Seorang babu tidak punya tanggung jawab atau uang 450 juta untuk melunasi utang pajak rumah mewah ini." Hendra berlutut di atas tanah halaman yang panas sambil menengadahkan kedua tangannya ke arah balkon. Air mata penyesalan mulai mengalir deras membasahi pipinya yang kusam. "Maafkan aku, Andini. Aku mohon maafkan semua ucapan ibu dan kesalahanku. Selamatkan nyawa Riko hari ini saja, Din." Andini membalikkan badannya membelakangi balkon tanpa memberikan jawaban apapun lagi. Dia menutup pintu kaca lantai 2 dengan rapat meninggalkan Hendra dan seluruh keluarganya tenggelam di dalam kehancuran ekonomi yang tidak bisa mereka hentikan lagi. Di halaman bawah, petugas pengadilan mulai menyegel pintu rumah. Sementara penagih utang terus menyeret tubuh Riko keluar pagar tanpa ada satu orang pun tetangga komplek yang bersedia keluar memberikan pertolongan. Suasana di halaman depan rumah mewah bertingkat 2 itu benar-benar kacau balau. Petugas pengadilan negeri sedang menempelkan stiker seger resmi di kaca jendela depan. Sementara dua orang penagih utang baru saja melepaskan cengkeraman mereka dari leher Riko setelah petugas jurusita mengancam akan memanggil aparat kepolisian. Ibu Ratmi yang baru saja sadar dari pingsannya duduk mengemper di dekat anak tangga teras. Kepala wanita parubaya itu terasa berputar. Matanya menatap nanar ke arah papan plang besi berwarna merah yang tertanam kukuh di dekat pot mawar miliknya. Hendra masih berlutut di atas tanah halaman yang berdebu. Kemeja kerjanya kotor oleh tanah kering dan keringat. Pria itu tidak lagi memedulikan tatapan heran dari beberapa tetangga komplek yang berdiri menonton dari balik pagar besi. Harga diri yang selama 3 tahun terakhir dia banggakan kini hancur dalam waktu kurang dari 1 minggu. Di tengah suara tangisan ketakutan Riko dan rintihan pelan Ibu Ratmi, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap berplat nomor Jakarta berhenti tepat di depan gerbang rumah yang terbuka lebar. Pintu depan mobil sedan itu terbuka. Seorang wanita muda mengenakan setelan jas kantor warna abu-abu gelap turun dengan langkah tegap. Dia adalah Atika, manajer keuangan dari perusahaan ekspor milik Andini. Atika tidak datang sendirian. Dua orang pria bertubuh tegap yang mengenakan kemeja batik resmi turun dari pintu belakang mobil. Mereka adalah tim kuasa hukum korporat perusahaan.
Atika berjalan masuk ke halaman rumah membawa sebuah koper dokumen berbahan aluminium di tangan kanannya. Kelima petugas pengadilan dan petugas pajak yang sedang berdiri di teras langsung menoleh menatap kedatangan rombongan tersebut. Pintu utama rumah terbuka dari dalam. Andini melangkah keluar ke teras lantai 1. Dia berjalan melewati petugas pengadilan dengan sikap yang sangat tenang dan berwibawa. Atika langsung menundukkan kepala memberikan hormat kepada Andini, lalu membuka koper aluminium yang dibawanya di atas meja teras. Atika mengeluarkan 3 jilid map tebal berlogo perusahaan lalu menyerahkannya ke tangan Andini. Ibu Ratmi yang duduk di lantai teras mendongak menatap Andini. Wanita paruh baya itu mengumpulkan sisa tenaganya lalu berteriak ketus. Andini, perempuan tidak tahu diri. Kamu malah memanggil teman-teman kantor kamu buat menonton kehancuran rumah suamimu. Cepat suruh mereka pergi. Laki-laki berseragam ini mau menyita rumah kita. Andini sama sekali tidak membalas teriakan mertuanya. Dia membuka map pertama lalu menjatuhkan selembar dokumen resmi bermeterai ke atas pangkuan Ibu Ratmi. Silakan baca akta jual beli tanah dan bangunan ini, Ibu Ratmi. Rumah ini dibeli secara tunai 4 tahun yang lalu atas nama saya, Andini Hapsari. Mas Hendra tidak pernah mengeluarkan 1 rupiah pun untuk membeli batu bata rumah ini. Selama ini kalian tinggal di sini secara gratis karena saya memberikan izin hak pakai tertulis kepada suami saya. Hendra berdiri dari posisinya berlutut di halaman. Dia berjalan gontai mendekati meja teras lalu mengambil dokumen akta tersebut dengan tangan bergetar. Mata Hendra membaca setiap baris kalimat hukum di kertas itu. Nama istrinya tercatat jelas sebagai pemilik hak milik tunggal yang sah di mata hukum negara. Hendra menggelengkan kepalanya pelan. Tidak mungkin, Din. Waktu kita menikah, kamu bilang rumah ini adalah fasilitas kredit dari kantor lamamu yang cicilannya kita bayar bersama. Itu kebohongan yang sengaja aku ciptakan supaya kamu tidak merasa rendah diri sebagai laki-laki, Mas. Jawab Andini lugas tanpa ada nada getaran sedikit pun. Dia mengambil map kedua lalu menyodorkan lembaran rekening koran bank yang tebal kepada suaminya. Sekarang lihat riwayat transfer bank ini. Setiap tanggal 1 pagi, perusahaan milikku mengirimkan uang sebesar 50 juta rupiah ke rekening pribadi kamu. Saldo gajimu sebagai manajer di kantor sebenarnya hanya 12 juta rupiah setiap bulan. Uang 12 juta itu bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan kartu kredit belanja tas ibumu dan cicilan mobil adikmu. Tubuh Hendra langsung menegang kaku. Angka 50 juta rupiah tertera berulang kali di dalam catatan rekening koran tersebut, lengkap dengan nomor rekening pengirim, atas nama perusahaan milik Andini. Pria itu menyadari bahwa bonus proyek tahunan yang selalu dia banggakan kepada teman-teman kerjanya hanyalah uang kiriman rahasia dari perempuan yang setiap hari menyapu lantai rumahnya. Ibu Ratmi merampas kertas rekening koran itu dari tangan Hendra. Mata tua wanita itu menatap deretan angka puluhan juta yang tercatat rapi di sana. Ini pasti palsu. Kamu cuma perempuan kampung. Kamu tidak mungkin punya uang sebanyak ini. Kamu pasti melakukan penggelapan uang perusahaan. Saya adalah pemilik sah dan direktur utama PT Andini Global Export, Ibu Ratmi. Tegas Andini menatap tajam langsung ke mata mertuanya. Selama 3 tahun kalian memakan nasi dari uang saya, tidur di kasur milik saya, dan memakai perhiasan yang dibayar oleh kartu kredit korporat saya. Namun setiap hari kalian memanggil saya babu dan menghina orang tua saya yang sudah meninggal. Hari ini saya mencabut semua subsidi itu. Kalian resmi bangkrut karena kalian memang tidak pernah kaya. Suasana di halaman teras langsung senyap. Petugas pengadilan negeri yang menyaksikan kejadian itu mengangguk paham. Kepala jurusita mendekati meja teras lalu berbicara kepada Andini. Selamat siang, Ibu Andini. Karena Anda adalah pemilik sah properti ini, kami membutuhkan tanda tangan Anda untuk proses administrasi pelunasan tunggakan pajak. Jika tunggakan pajak dilunasi hari ini, penyitaan aset rumah akan kami batalkan. Andini mengambil pulpen penanda tangan dari tangan Atika. Dia menandatangani berkas pelunasan pajak tersebut di atas meja teras. Atika langsung menyerahkan lembaran bukti transfer pelunasan pajak sebesar 450 juta rupiah yang sudah diproses secara daring pagi tadi. Petugas pengadilan dan petugas pajak memeriksa bukti transfer resmi tersebut. Setelah proses verifikasi dinyatakan sah,
Jurusita memerintahkan anggotanya untuk mencabut kembali tiang plang penyitaan besi di dekat Taman Mawar. Kelima petugas negara itu menunduk sopan kepada Andini lalu berjalan keluar meninggalkan halaman rumah. Kini di halaman depan hanya tersisa Hendra yang masih berdiri kaku seperti patung, Ibu Ratmi yang menangis terseduh-seduh di lantai, dan Riko yang mengerang kesakitan di dekat pagar. Topeng kemewahan keluarga mertua Andini benar-benar sudah terbuka tanpa sisa. Keheningan yang panjang melingkupi halaman rumah mewah bertingkat 2 itu setelah mobil kelima petugas negara melaju pergi meninggalkan area komplek perumahan. 2 orang penagih utang pribadi masih berdiri tegak di dekat pagar besi. Mata mereka menatap tajam ke arah Riko yang tergeletak lemah di lantai teras. Tubuh Riko bergetar ketakutan karena mengetahui utang judi bola sebesar 40 juta rupiah miliknya belum dilunasi sama sekali. Andini menoleh kepada Atika yang berdiri di sampingnya dengan sikap tenang. Atika, bayar utang 40 juta milik Riko kepada 2 orang itu sekarang juga. Mintalah surat pernyataan lunas bermeterai serta jaminan hukum tertulis bahwa mereka tidak akan pernah lagi menginjakan kaki di depan gerbang rumah ini sampai kapanpun. Atika langsung membuka koper aluminiumnya di atas meja teras. Dia menghitung tumpukan uang tunai pecahan 100.000 rupiah lalu membawanya berjalan menghampiri kedua penagih utang tersebut di dekat pagar. Setelah proses penghitungan lembaran uang selesai dan dokumen pelunasan resmi ditandatangani, kedua pria berbadan besar itu segera menyalakan mesin sepeda motor mereka lalu pergi melaju meninggalkan jalanan komplek. Kini di halaman teras hanya tersisa Andini beserta tim kuasa hukumnya, berhadapan langsung dengan 3 anggota keluarga yang telah kehilangan seluruh harga diri dan tempat bernaung mereka. Matahari siang terasa sangat menyengat kulit. Namun tidak ada satupun dari ketiga orang itu yang berani beranjak masuk ke dalam rumah. Ibu Ratmi perlahan merangkak di atas lantai marmer teras menghampiri kaki Andini. Air mata mengalir deras membasahi kulit keriput di pipi wanita paruh baya tersebut. Dia tidak lagi memedulikan gaun batiknya yang kotor oleh debu tanah. Dengan kedua tangan yang bergetar hebat, Ibu Ratmi menggenggam ujung sepatu kerja warna hitam yang dipakai oleh Andini. "Andini, maafkan Ibu," rintih Ibu Ratmi dengan suara yang sangat serak dan putus asa. "Ibu mengaku salah. Ibu adalah perempuan bodoh yang sombong dan tidak tahu terima kasih. Selama 3 tahun Ibu sudah menghina kamu setiap hari tanpa perasaan. Ibu mohon jangan usir kami dari rumah ini. Ibu sudah tua. Ibu tidak punya uang sepeser pun untuk menyewa rumah petak di luar sana. Jika kamu mengusir kami hari ini, Ibu dan Riko akan mati kelaparan menjadi gelandangan di pinggir jalan." Riko ikut menyeret tubuhnya mendekati anak tangga teras. Pemuda berusia 24 tahun itu berlutut sambil menangis terseduh-seduh menatap kakak iparnya. "Kak Andini, tolong saya. Saya tidak mau masuk penjara karena dikejar utang. Saya janji tidak akan pernah lagi menghina kakak. Saya tidak akan meminta uang lagi kepada Kak Hendra seumur hidup saya." Di tengah suara tangisan ibu dan adiknya yang menyayat hati, Hendra berdiri dengan tubuh gontai. Pria itu berjalan menunduk mendekati istrinya. Wajah Hendra sangat pucat, kusam, dan hampa. Dia merasa dirinya adalah laki-laki paling gagal di dunia. Selama bertahun-tahun dia hidup dalam hayalan kemewahan palsu yang dibiayai oleh keringat perempuan yang dia biarkan dihina setiap hari di ruang makan. "Andini," ucap Hendra dengan suara pelan dan datar. "Aku tahu aku tidak layak mendapat kata maaf sedikit pun darimu. Aku gagal menjadi pelindungmu. Aku bahkan melakukan pencurian dengan mengambil uang tabungan daruratmu di lemari. Jika kamu ingin mengakhiri pernikahan ini, siapkan saja berkas cerainya. Aku akan menandatangani surat perceraian kita hari ini juga tanpa menuntut 1 rupiah pun darimu. Aku akan membawa ibu dan Riko pergi sejauh mungkin dari hidupmu." Andini menatap wajah suaminya lekat-lekat. Sorot mata wanita itu sangat tenang, jernih, dan tajam. Dia tidak membalas ucapan suaminya dengan teriakan kemarahan. Dia juga tidak meneteskan air mata kesedihan sedikit pun. "Saya tidak akan menceraikan kamu, Mas Hendra," kata Andini dengan suara bicaranya yang tegas dan jelas. Kalimat singkat itu langsung membuat Hendra, Ibu Ratmi, dan Riko mendongak menatap Andini dengan wajah penuh keheranan. Mereka sama sekali tidak menyangka perempuan yang sudah mereka injak-injak harga dirinya itu justru memilih untuk mempertahankan ikatan pernikahan.
Andini melangkah maju satu langkah mendatangi mereka. Dia menatap ketiga orang di depannya secara bergantian dengan wibawa seorang pemimpin perusahaan. Saya mencintai Mas Hendra sejak awal kita bertemu. Itulah satu-satunya alasan mengapa saya bersedia menurunkan derajat saya menjadi pekerja rumah tangga tanpa digaji di rumah ini. Namun rasa cinta saya tidak berarti saya harus membiarkan parasit menggerogoti hasil kerja keras saya setiap hari. Andini menunjuk ke arah pintu utama rumah yang terbuka. Rumah ini adalah milik saya secara hukum. Utang pajak 450 juta sudah saya lunasin pagi ini. Utang judi 40 juta milik Riko juga sudah saya bayar tunai barusan. Namun semua uang itu bukanlah uang sumbangan gratis. Angka 500 juta rupiah itu tercatat secara resmi sebagai utang pribadi Ibu Ratmi dan Riko kepada perusahaan saya. Ibu Ratmi menelan ludah dengan susah payah mendengar nominal uang yang sangat besar tersebut. Bagaimana cara ibu membayar utang 500 juta itu? Andini? Ibu sudah tidak punya harta benda lagi. Caranya sangat mudah, Ibu Ratmi. Jawab Andini dingin tanpa ada nada belas kasihan sedikit pun. Kalian tidak perlu pergi meninggalkan rumah ini. Mulai besok pagi, Ibu Ratmi dan Riko harus bekerja di rumah ini sebagai pekerja rumah tangga harian saya. Ibu bertugas memasak di dapur, mencuci baju, dan membersihkan seluruh ruangan di lantai 1. Riko bertugas merawat taman mawar, menyapu halaman depan, dan mengepel lantai kamar di lantai 2. Kalian akan bekerja tanpa menerima gaji bulanan sampai utang 500 juta rupiah itu dinyatakan lunas total oleh sistem akuntansi perusahaan saya. Andini beralih menatap suaminya yang berdiri menunduk. Dan untuk kamu, Mas Hendra, kamu tetap menjadi suami saya di rumah ini. Namun seluruh rekening bank milikmu akan berada di bawah pengawasan langsung manajer keuangan saya. Kamu akan hidup dari gaji 12 jutamu sendiri di kantor untuk membayar biaya listrik dan air rumah ini setiap bulan. Tidak ada lagi fasilitas kartu kredit mewah. Tidak ada lagi uang saku puluhan juta untuk adikmu. Hendra mengangguk patah-patah dengan mata berkaca-kaca. Dia tidak memiliki kekuatan atau harga diri apapun lagi untuk membantah kalimat istrinya. 1 minggu kemudian tepat pada pukul 6 pagi, udara dingin masih menyelimuti ruang makan rumah mewah tersebut. Di ujung meja makan utama berukiran kayu jati yang mengkilap, Andini duduk tenang mengenakan pakaian rumah berbahan sutra lembut warna hitam. Di depannya terletak secangkir kopi hitam panas yang baru saja diseduh dengan sempurna. Suara derap langkah kaki terdengar pelan dari arah lorong dapur. Ibu Ratmi berjalan menunduk menghampiri meja makan mengenakan celemek kain sederhana warna putih. Tangannya membawa sebuah mangkuk kaca besar berisi sup ayam yang masih mengepulkan asap panas. Wanita parubaya itu meletakkan mangkuk sup tersebut ke atas meja dengan gerak tangan yang sangat hati-hati agar tidak menimbulkan suara benturan piring sedikit pun. Silakan dimakan hidangan sarapannya, Andini. Ucap Ibu Ratmi dengan nada suara yang sangat sopan, patuh, dan kepala menunduk dalam di dekat meja. Andini mengambil sendok sup lalu mencicipi kuah hangat tersebut sesaat. Dia meletakkan kembali sendoknya ke atas piring kecil dengan raut wajah yang tenang. Rasanya sudah pas, Ibu Ratmi. Nanti siang setelah selesai mencuci piring di dapur, jangan lupa bersihkan kaca jendela ruang tamu sampai tidak ada noda debu yang menempel. Baik, Andini. Saya akan kerjakan tugas itu sekarang juga. Jawab Ibu Ratmi patuh sebelum membalikan badan berjalan kembali menuju area dapur di belakang. Di sofa ruang tengah, Hendra duduk diam membaca berita pagi di layar ponsel lamanya tanpa berani mengeluarkan suara sedikit pun mengganggu ketenangan istrinya. Di bagian halaman belakang rumah yang terlihat dari jendela kaca, tampak sosok Riko sedang membungkuk menyapu dedaunan kering di bawah pengawasan ketat satpam pribadi yang baru disewa oleh Andini. Roda nasib telah berputar sempurna di dalam rumah bertingkat 2 tersebut. Posisi Babu yang selama 3 tahun dilekatkan kepada Andini kini telah beralih sepenuhnya kepada mereka yang dulu menghinanya. Dulu menghinanya. Dulu menghinanya. Dulu menghinanya. Dulu menghinanya. Dulu menghinanya.